Hai, selamat datang lagi di AI Amunisi Informasi podcast interaktif yang hari ini saya kedatangan sama lulusan-lulusan terbaik sekolah di lingkungan Yayasan Cakrawala Citra Bangsa Mandiri. Beliau adalah Yurike Shalomita Silaban dan Darian Arya Kitaro. Halo. Hai, Kalian kok Miss. gak semangat? Halo. Sedih deh. Nah. Halo, Miss. Oke, Mita dan Darian ya. Iya. Mita dan Darian. Boleh cerita dulu dari Mita dulu deh. Mita sekarang sekolah di mana? Nanti Darian juga sekolah di mana? Kalau aku sekarang lagi di Petra 5 di Jemur Sari. Kelas? Kelas 1 SMA. Wow, sudah teenager ya. Iya. Kalau Darian? Kalau saya dari SMP 2 Waru di sini sebagai udah kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, kelas 7 ya? Iya. Oke, nah ini karena ceritanya nih di podcast interaktif ini tuh cerita tentang prestasi kalian. Karena ada yang namanya prestasi itu kan bentuknya adalah piagam dan segala macam, tapi ada juga yang misalnya kita melihat aktif di organisasi, bisa seperti itu. Nah sekarang ke Mita dulu, yang saya dengar Mita ini adalah lulusan terbaik sekolah tetangga kita, nanti boleh dijelasin. Kok bisa sih Mita, cerita dong. Oke, jadi pertama-tama SMP saya di SMP Kristen Petra Asitia ya, sebelahan sama Vision. Tetangga kita. Iya, tetangga. Terus itu waktu graduation diumumin, saya dapat nilai tertinggi kedua sebenarnya satu sekolah. Satu Tapi sekolah. kalau di kelas saya itu yang paling Tertinggi. tinggi saya. Gitu. Jadi waktu itu saya dapatnya 97, berapa gitu, nggak ingat. Kamu hobinya selain belajar apa? Selain belajar, saya hobinya nggak belajar sebenarnya. Itu nggak perlu belajar dapat gitu. Belajar dong. Oke, terus dapat nilai itu dari semua subjek yang ada. Iya, semua subjek dari kelas 7 sampai kelas 9. Ini target dari orang tua atau kamu sendiri? Sebenarnya orang tua itu nggak pernah ngasih target sih. Wow, Iya. ini penting buat didengar nih. Aku orang tua soalnya. Jadi Iya. apa yang kamu lakukan? Kan itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan, menjalankan beberapa fase-fase. Memang itu bisa aktif terus gitu, nggak bosen segala macam gitu-gitu? Kalau bosen, malas itu pasti datang ya. Karena kita juga baru masuk remaja, banyak hal baru, pasti gampang ke distract sama hal-hal lain selain belajar gitu. Jadi yang waktu itu membantu aku banget itu pertama support dari orang tua, bimbingan dari orang tua, dan juga kesadaran kalau sekolah itu tanggung jawab kita sendiri. Jadi bukan Kok kamu keren gitu sih bisa ngomong kalau tanggung jawab kita sendiri? Jarang loh ada anak-anak pengennya main, nanti mau denger dari Darian. di buku PPKN ada kayak gitu Oh soalnya. ya, oke, hafalan ya, Iya, besok keluar ya. Hafalan tapi juga diaplikasikan gitu. Jadi ke sekolah itu nggak cuman asal datang aja, tapi ya gurunya didengerin, dicatat. Jadi kalau hari-hari mendekati ujian kita nggak perlu belajar lagi, kita tinggal revisi aja. Wah, Gitu. revisi. Oke, baik, ada 2 yang pelajarin ya hari ini, nggak boleh bosen sama Iya. revisi. Sekarang ke Darian dulu. Darian, baru lulus kemarin dong ya? Iya. Tapi kamu udah jadi wakil ketua OSIS, kok keren gitu sih? Suka Sebenarnya- ngomong? Enggak juga sih, sebenarnya juga lumayan kaget dengan jadi wakil ketua OSIS. Soalnya Diri sendiri waktu itu pas kan ada 2 kali tes wawancara secara langsung sama guru, sama kayak tes tulis wawancara, jadi kayak kasih pertanyaan gitu. Nah waktu itu pas ngisi pertanyaan yang di tes tulis itu aku juga sempat ngeblank, jadi kayak wah ini ngisi apa ini biar bener gitu atau enggak. Tapi akhirnya ya aku coba buat ngekspresiin diri aku sendiri aja, buat nuangin diri aku sendiri ke tulisan-tulisan itu. Oke. Nah abis itu kayaknya setelah 1 minggu gitu akhirnya aku dipanggil buat interview khusus sama guru. Jadi kok kayak wah Apa yang ditanya? Iya ini makanya ini ada apa ini kok tiba-tiba dipanggil. Jadi kayak sempat kaget juga aku ada masalah apa. Oh ternyata dipanggil buat emang pemilihan wakil ketua dan ketua OSIS gitu. Setelah tes tulis, interview, kemudian apa lagi? Ya abis itu interview khusus sama kita kan pemilihan juga buat ketua sama wakilnya. Soalnya kan waktu itu masih random kan. Jadi kita milih juga kita mau milih ketua siapa, kita milih wakilnya siapa gitu. Habis itu kita juga terapin bikin visi misi dan program kerja buat kedepannya juga. Program kerja. Iya. Oke, sebentar. Pertanyaannya adalah kamu memang terbiasa di organisasi sebelumnya? Belum, ini pertama kali experience. Kok bisa tertarik berorganisasi di sekolah? Karena aku itu juga pengen bisa bermanfaat buat orang lain Wah, juga. ini kata siapa nih? Kata orang tua apa kata kamu sendiri? Kata aku sendiri. Itu udah obrolan yang biasanya diomongin anak-anak kuliahan loh. Ini anak kelas 1 SMP udah bisa bilang gitu. Oke, Darian, sekarang pertanyaannya. Kamu di interview. Udah,
Terus kemudian masuklah ke voting ya. Sebelum Iya. voting pasti ada campaign dulu, kampanye gitu. Yang bikinin siapa dan bagaimana kamu akhirnya bisa terpilih? Menurut versi kamu sendiri. Aku jujur gak minta bantuan dari orang tua sama sekali. Cuma Kamu anak keberapa sih? anak pertama. Oke, that's Jadi aku searching juga dan bukan dari internet, dari Instagram atau TikTok gitu kan bisa dapat kayak pengalaman-pengalaman siapa yang ngajarin kamu, Mr. Mahmud? Enggak, aku sendiri. Oke. Mungkin dulu juga terlatih mungkin beberapa kali jadi MC juga kan sempat jadi kayak Di sekolah. iya public speakingnya mungkin udah Wah. biasa gitu. Atau mungkin jadi kayak lebih pede apalagi pas debatnya. Soalnya aku lihat sendiri kalau dari debatnya ketua OSISku juga itu kayak masih gugup, jadi kayak ngomongnya kayak jadi teman-teman jadi kayak Kok bisa jadi ketua? ya I don't know. Kita mungkin How could dia I explain? dari tes tulisnya atau Oh. mungkin jadi kan mungkin dia kalau tes tulis kan nggak ada tekanannya kan. Kakak Soalnya kalau- kelas ya, kakak kelas ya. Mungkin kalau pas debat kan soalnya rame juga mungkin jadi kayak ada pressure-nya dia takut salah apalagi kan juga ada juri-juri dari guru-guru gitu kan mungkin jadinya dia kayak ke pressure wah aku mikir apa jadi kayak mungkin panik jadinya dia nggak bisa ngasih kata-kata yang tepat gitu. Oke. Sekarang pertanyaan dari Rian. Sekolah Vision kan kamu tahu ya. Iya Terus kamu ke sekolah negeri nih. Is there any difference? ya Apa? culture shock mungkin awal Wah, dari ini penting mau didengerin. dari pertemanannya dulu aja mungkin kan beda banget dari vision habis itu ke negeri yang kita tahu Banyak campuran iya mungkin ada yang dari Islam juga apalagi mayoritis kan di sana juga Islam aku juga heterogen lulus. Iya habis itu mungkin juga dari cara belajarnya juga berbeda mungkin Apa? kayak gimana ya vision itu kan bener-bener mandiri banget dari kita sendiri habis itu kalau ke negeri mungkin wah minta contekan dong sana sini jadinya kayak ya sebenarnya juga udah pernah dengar gitu sih cuman kayak lebih wah ternyata gini banget ya Kamu kalau jadi di jangan negeri. pinter ya. Jangan, nanti kamu dicontekin. Nggak boleh juga. Ya nggak boleh jadi kayak benar-benar harus punya iman yang kuat juga apalagi nggak boleh terjerumus ke hal-hal yang nggak baik kan ayo nanti kita bolos pelajaran aja ke kantin atau kemana gitu jadi kita Apalagi wakil ketua. iya makanya jadi harus punya iman yang kuat buat wah jangan ngikutin hal-hal yang kayak gitu deh kita harus mungkin kalau dari aku sendiri mungkin kita yang harus narik teman-teman kita buat menjadi melakukan hal yang lebih baik lagi Oke, spread the positive one. iya makanya Oke, now I would like to listen Mita. Mita ini kan pinter banget ya, jadi tadi sempat ngobrol sebelum acara ini suka banget baca buku. Mit, apa sih enaknya jadi anak pinter? Enaknya jadi anak pintar. Dicontekin jangan-jangan ya. Yang pertama itu mungkin kalau di kelas ya, itu kita Stand ngerasa out. ya stand out. Kita ngerasa dibutuhkan banget. Jadi kalau waktu penugasan semuanya itu berapa persen kelas ya 30% kelas mit ajarin dong. Nah Nah. itu apa ya perasaan kita itu dibutuhkan itu enak banget sebenarnya. Ya terus How selain many itu, friends do you have? Like Friends? friends ya, best friend. best friends sekarang waktu SMA saya limit lagi. Oh, justru kamu perkecil. Iya, perkecil. Oh, kenapa? Karena Something happen? aku realize kalau nggak semuanya itu benar-benar Oh, fake teman. friend. Lebih cepat menyadari, lebih cepat Iya. dewasa ya, luar biasa. Kan katanya kalau semakin gede, circle kita tambah kecil gitu kan ya. Jadi Siapa yang bilang? Pengalaman atau buku? dari buku ada, dari orang tua ada Oh, gitu. oke. Iya, jadi jadi pintar itu enak. Terus sama guru juga hubungannya kan bagus ya, selalu di point out, selalu dijadikan contoh. Jadi itu sih yang enaknya. Pernah nggak ngerasa gagal? Pernah dong. Waktu apa? Pasti. Ada waktu merasa itu kayak kenapa ya ini pelajarannya aku nggak Susah bisa banget. ngerti. Ya. Pelajaran apa yang kamu sukain? Paling suka itu bahasa Inggris. Oh, ya Iya. udah kalau gitu nanti bahasa Inggris pertanyaan. Oke, kemudian yang paling kamu susah banget? Paling aku susah sebenarnya matematika. Ya, ketemu Miss Vivi nih. Keahliannya Darian ya. Oh, Darian suka matematika? ya suka Wah, ini agak berbeda nih karena orang yang tapi kognitif. kalau IPA nggak suka IPAS nggak IPAS. fisika nggak suka Kenapa? rumusnya banyak banget tebak Males pusing. ngapal. Iya lebih suka matematika daripada fisika Ya, interpersonal. Iya. Kamu pintar, nggak boleh di situ aja. Kemudian kalau yang pelajaran-pelajaran yang kira-kira susah banget adaptifnya, Kenapa? susah beradaptasinya. Iya, jadi Pelajaran kalau apa? misalnya matematika, fisika juga, ya, fisika. Apalagi Oh, kalau di SMP itu yang paling agak PR tuh
Fisika ya, fisika Iya. rata-rata. Soalnya kan dari SD kan IPA-nya mungkin masih kayak tumbuhan, manusia, Iya. biologi gitu. Ini spesifik. Iya, tiba-tiba disuruh menghitung kayak rumus kecepatan kan kayak langsung wah, ternyata ada IPA ada gininya juga gitu. Perubahan dari dari SD ke SMP selain culture shock tadi kalau dari Ian, kalau di Mita apa? Oh, di pelajarannya tentunya kan lebih advance lagi. Ada ikut kursus-kursusan, les-lesan gitu nggak? Khusus gak pernah. Terus how you handle that? Ya aku berusaha catch up dengan gurunya, berusaha merhatiin. Tapi kadang itu kan meskipun kita merhatiin guru nggak masuk ke otak gitu ya, Nah, cuma itu. masuk ke telinga. Iya. Jadi itu butuh inisiatif lagi buat kita datengin gurunya sendiri, minta dijelasin lagi gitu. Pada akhirnya kok ternyata di kelas itu yang ngerti saya itu dari sekian sedikit orang gitu loh. Jadi ternyata kebanyakan orang itu juga nggak ngerti. Jadi akhir-akhirnya meskipun saya kesulitan sama pelajaran ini, saya juga ngajarin orang lain gitu. Jadi ini lebih ke bukan menurut kita susah atau enggak, tapi niat dan inisiatif kita itu yang membuat kita bisa gitu. Itu istilahnya namanya empowerment. Ketika kita mencoba untuk mengajarkan kepada orang lain bisa, energinya balik. Iya, Jadi seneng kan, ada hype. Oh lucu ya ini. Iya. Bagian-bagian yang kita nggak tahu sebenarnya ya begitulah alam bekerja. Nah Mit, ketika jadi lulusan terbaik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kan ini kan di rata-rata gitu kan ya. Iya benar. Pas pada kelas berapa kamu ngerasanya agak mulai boring? Kelas 8 sih. Kelas apa? Iya, kelas 8. Karena waktu itu pelajaran-pelajarannya itu lebih advance lagi. Oke. Terus aku juga mulai meragukan kemampuan saya sendiri waktu itu karena ngerasa wah ada banyak orang-orang pintar yang lainnya. Aku ngerasa minder atau aku ngerasa aku kurang. Satu kelas berapa orang sih? Satu kelas tuh cuma 20 orang, ya 20 orang. Tapi ada pressure gitu. Jadi itu yang membuat aku sedikit tertekan dan kemampuanku itu agak turun waktu kelas 8. Oke. Sekarang aku nanya Darian, kamu kan sekolah lulusan Vision, kamu sudah bisa ngerasa belum bahwa kamu akan ada di titik ini? Pintar bicara, kemampuan public speaking. Vision itu ngajarin apa kamu waktu kamu sekolah di sini? Apa yang kamu ingat? Ya pertama dari confidence-nya itu misalnya kan dulu juga sempat banyak presentasi jadi kayak lama-lama wah udah Biasa ya? Iya udah biasa teman-teman banyak alah ya udah biasa kayak gini juga. Habis itu mungkin dari creativity juga jadi kayak kadang task-task yang dikasih dari guru-guru itu kayak aku kadang itu mesti nggak paham lah ini buat apa fungsinya kan kadang kayak nggak ada hubungannya gitu ke pelajarannya tapi lama-lama aku sadar wah ternyata ini nanti juga diperluin juga buat SMP akhirnya gara-gara tadi tugas-tugas itu di SMP aku jadi kayak wah ternyata gini doang di Vision juga udah pernah gitu. Yang kamu ingat apa misalnya? Misalnya mungkin kayak ya English gitu diajarinnya simple present tense lagi Oh. past tense lagi Balik jadi kayak lagi ya. ulang lagi Tenang tuh pokoknya sampai SMA belum selesai sama kayak matematika, nggak boleh give up. Iya. Terus apa lagi kalau misalnya nginget-nginget Vision, misalnya ekskulnya mungkin, Apa ya atau outingnya mungkin zaman iya dulu. kangen outingnya outingnya Apa dulu yang kan kamu inget? dulu ingat pas terakhir itu pergi ke mana ya waktu itu ke Prigen waktu itu setelah harusnya Camping? kan nggak camping cuma outing aja kan mungkin harus itu ganti buat rekreasi yang ke Singapura kan harusnya tapi gara-gara pandemik akhirnya nggak jadi nah itu lumayan seru juga sih kita bisa having time juga buat having fun sama friends kita bisa asik gitu tapi kita juga dapat pelajaran dari situ jadi Oke. kayak benar-benar balance gitu Yang kamu ingat lagi tentang guru-gurunya, tidak perlu mention namanya? dari guru-gurunya ya aku lumayan suka aja soalnya mereka itu punya kepribadian yang berbeda-beda tapi dari kepribadian yang berbeda-beda itu mereka jadi bisa ngasih hal-hal yang berbeda juga misalkan dari guru ini bisa bikin aku jadi lebih sabar dari guru ini jadi lebih disiplin jadi ya bisa dapat benefitnya sendiri gitu Variatif ya. iya Sekarang ke Mita, lulusan terbaik. Mas seneng soalnya aku tuh sama lulusan terbaik tuh kayaknya ya itu kan pasti effort ya, pasti harus ada beberapa yang kita siapkan. Bahkan Mita merasa bahwa tidak pernah disupport oleh lingkungan, diri sendiri kan akhirnya. Nah kalau flashback lagi ke Vision sekitar 4 tahun yang lalu ya, Iya 4 tahun. apa ya. yang Mita ingat? Sebenarnya ini agak sulit flashbacknya. Jangan bilang pelupa. Ya, Kalau dari Vision itu pertama-tama gurunya itu cara ngajarnya itu sangat fun gitu Oh, ya. Kalau oke. di Fun learning. Iya, fun learning. Aku masih ingat banget dulu itu multiplication perkalian. Kelas oke. berapa ya? 2 atau 3 gitu ya. Dibikinnya ada kayak board multiplication di
dinding kelas. Dan waktu jam istirahat itu kita disuruh ngafalin sama temen. Nah menurutku itu tuh fun banget. Metode yang Iya, menyenangkan ya. menyenangkan banget. Karena dibikin games. Iya benar-benar. Aku nggak bisa bayangin kalau dulu itu diajarinnya di papan. Harus ngapalin satu-satu iya. ya. Itu zamanku Mita. Iya. Sekarang langsung gitu. Oke. Benar. Itu matematika. Iya matematika. Kalau untuk Inggris, emang division ini penggunaan bahasa Inggrisnya itu sering banget ya. Tepat sekali. Iya, jadi aku jadinya kebiasaan pakai bahasa Inggris dan kalau mau normal conversation ini bisa pakai bahasa Inggris tanpa harus mikir harus ngomong apa dulu di otak itu kan harus ngerangkai kata dulu ya. Tapi kalau dengan kebiasaan division pakai bahasa Inggris itu udah bisa ngalir aja gitu. Dan itu yang membuat aku lucky banget dulu SD-nya division karena bisa terbiasa. Wow, Iya. tapi memang orang yang memegang dunia itu ada dua hal yang harus dia pelajarin. Bahasa yang pertama dan informasi. Ketika kita udah dapat dua-duanya, sebenarnya aksesnya akan lebih gampang. Kan semuanya akhirnya jadi kita tahu kan. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba SDM diganti dengan AI? Nah, itu kan udah mulai kita agak mulai bergeser. Nah, sebagai generasi yang sekarang ini adaptif, beradaptasi dengan lingkungan sekarang, mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk the young generation, abad now, apa yang harus mereka siapkan terutama, dan pilihan sekolah juga salah satu di antaranya. Mungkin dari Mita dulu. Oke, kalau sekarang yang In English please, I wanna Iya. Jadi agak ada pressure dikit ya. Iya dong, Kalau- masa anak pintar perlu di pressure. Aduh. Abis ini campaignnya Darian. Silakan Mita. Jadi in our zaman itu apa lagi? Zaman apa bahasa Inggrisnya? Ira. Oh yeah, in our eras now with all the developments in technology and AI especially, we don't only need to master our knowledge or mathematics, English, or any subjects like that. But now we need to be creative. We need to learn how to be innovative, and to achieve that, we need to develop our knowledge into a higher level. And it can be achieved by projects, by tasks that are developing our creativity. And I think that it is already implemented in Vision School. Thank Because- you Mita, aduh bagus banget. Karena di Vision ini sudah banyak banget project-project yang mengasah kreativitas. Ya, terus Sebagai anak yang lulusan Vision alma mater nih, kamu cinta dong sama Vision? cinta banget. Nah. Angkatan keberapa waktu itu Mit? Angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Ketiga. Darian berarti angkatan ke? Lupa. ke Lupa. 7. Oke, pas di audience ke 7. 7. Iya, Harusnya ke 7. Iya. Now it's your turn. Can you still speak English? Bisa, cuman karena Lebih banyak. Iya, di SMP sekarang kan juga Bahasa ada- Indonesianya lebih iya, banyak. jadi Bahasa lain selain bahasa Indonesia sama bahasa isyarat? bahasa Jawa. Bahasa Jawa, bisa bahasa Jawa? Bisa, cuman ya yang kasar-kasar aja. Wah, jangan. Oke, silakan. Hampir sama pertanyaannya sama Mita tadi, yang kamu ingat tentang vision dan kamu pengennya di effort ke depan untuk sekolah alma mater yang kamu sayangin. Ya, mungkin dipertahanin guru-gurunya juga. dari- Gurunya nggak boleh keluar. Bukan gurunya nggak boleh keluar, cuman kayak tas-tasnya yang kreatif, Oh. habis itu yang bikin anak-anak jadi lebih nyaman, lebih fun gitu dipertahanin aja. Jadi kayak biar anak-anak itu kalau belajar nggak jadi kayak wah belajar, tapi mereka juga kayak wah belajar ini juga fun ternyata bisa disambil dengan game kayak tanya Kak Mita tadi juga. Jadi mereka nggak terlalu ke pressure gitu kalau belajarnya. Jadi kalau kita belajar ke pressure kan juga nggak enak kan, kita belajarnya nggak bisa fokus. Cuman kalau kita belajarnya dengan fun gitu kan bisa lebih fokus aja gitu. Oke, thank you. The next Ketua OSIS 2025 ya. Amin dong. Amin. Terima kasih ya Darian dan juga Mita yang hari ini sudah berbagi banyak sekali. Yurike Shalomita Silaban dan Darian Arya Kitoro sukses. Mama Olpi pasti pengen banget dengar prestasi kamu selanjutnya nanti di SMA. Mungkin lulusan terbaik lagi, oke banget. Darian juga tahun depan kasih tahu ya di teks langsung udah jadi ketua OSIS gitu. Iya. Terima kasih sudah main di AI, amunisi informasi untuk kita semua. Terima kasih.